Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti kebaikan,
agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah GSKI Eksosia Kupang. Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita masing-masing, segenap keberadaan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat pujian ini, Bawaku Terbang Tinggi. Haleluya.
Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang maha besar. Engkaulah saja yang layak ditinggikan, yang layak menerima pujian dan hormat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari dengan lebih sungguh katakan, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku Tuhan, sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara
memujimu, kami menyembahmu. Ya Allahku, ya Rajaku, sujud kami di hadiratmu. Haleluya, besar kuasamu, besar kasihmu, besar anugerahmu. Layaklah kau Tuhan, dipuji, dimuliakan. Layaklah kau Tuhan, layak disembah. Mulialah namamu, kudus, kudus. Agung perbuatan tanganmu. Haleluya, kami memujimu, kami menyembahmu, kami mengagungkan Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Hanya Engkau Tuhan, kerinduan hati kami. Hanya Engkau Tuhan, sumber segalanya. Kami puji akan Engkau, kami hormat akan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami puji kebesaran-Mu. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwa ini merindukan-Mu, jiwa ini membutuhkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mengangkat pujian ini. Katakan sekali lagi, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah dan diagungkan. Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk, semua makhluk angkat suara memuji. Katakan, nama-Mu kudus Tuhan, nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami menyembah. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang kami puji, hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Nama-Mu kudus, nama-Mu agung, nama-Mu begitu mulia Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Memberkati umat-Mu Bapa yang menyaksikan ibadah ini baik secara live streaming maupun secara langsung Bapa. Biar kami selalu dipenuhi oleh Roh-Mu, biar kami dipenuhi oleh hadirat-Mu yang kudus
tulus Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami tetap setia kepadamu, agar kami tetap berjuang untuk berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa pengharapan kita hanya Yesus saja. Dia adalah harapan jiwa kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah pelepas dosa kita. Mari dengan penuh sukacita, saya mengajak kita semua bertepuk tangan bersama-sama. Kita mengangkat pujian ini. Bersama-sama katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, shalala. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, shalala. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan Yesus saja pengharapan kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi sumber kesenangan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Biarlah lewat pujian ini kita diingatkan bahwa dalam dunia ini kita harus terus berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya suatu saat nanti kita ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.
Bapa, dari ketinggian tahtamu, biarlah Engkau menyelidiki setiap kami Tuhan. Apakah kami sungguh layak berkenan di hadapan hadirat? Haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama katakan, Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Ya Bapa, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadiratmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk hidup dan memperbaiki setiap kesalahan, setiap kemelesetan yang kami lakukan Tuhan. Baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran. Kami mohon Engkau sampaikan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus mohon bantu hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu.
Sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga dengan tema panggilan pemuritan. Ayat dasar kita masih dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah tiba pada slide ancaman yang paling berbahaya adalah bukan saja ancaman bahaya bencana kelaparan. Bukan saja bahaya bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tetapi ancaman yang paling berbahaya adalah kalau kita kehilangan generasi karena kerusakan karakter secara global. Hari-hari ini dunia sedang mengalami kerusakan moral, sedang mengalami kerusakan karakter, khususnya generasi muda. Orang tua terancam kehilangan anak-anaknya selama-lamanya jika tidak bertindak segera untuk menyelamatkan mereka dari tangan iblis. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketika keadaan dunia makin sulit, maka karakter manusia akan makin rusak jika tidak memiliki kebenaran Kristus. Sekali lagi, ketika keadaan dunia makin sulit, masa sukar melanda seluruh dunia, pandemi global, COVID-19 melanda seluruh dunia, resesi ekonomi, krisis pangan, dan ancaman bencana kelaparan global melanda dunia, maka dengar baik-baik, karakter manusia akan makin rusak jika tidak memiliki kebenaran Kristus. Jika anak-anak kita tidak didik, muridkan mereka sejak dini. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita secara konsisten setiap hari, maka kita akan mengalami kehilangan anak-anak, bahkan cucu kita selama-lamanya. Apa yang terjadi di dunia hari-hari ini? Kalau kita melihat, minggu lalu kita telah membahas, terjadi kerusakan karakter, kerusakan moral. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Dan bahkan mulai terjadi perubahan dalam standar sosial masyarakat. Sudah bukan lagi dua jenis kelamin manusia sekarang. Di Thailand kalau minggu lalu kita baca di media, sudah ada 18 jenis kelamin di Thailand. Di Jepang sudah ada manusia yang kawin dengan robot. Bahkan bukan cuma manusia dan robot, tapi robot dan robot dikawinkan oleh manusia. Komunitas gay berkembang di seluruh dunia. Artinya standar-standar kebenaran, standar-standar moral yang diakui selama ini mulai dihancurkan dan mulai diganti dengan standar ketidakbenaran, standar kerusakan moral yang dianggap benar. Kejahatan cyber melanda seluruh dunia. Bahkan Indonesia menempati posisi nomor 2 tingkat kejahatan cyber di seluruh dunia. Belum lagi perselingkuhan nomor 2 di Asia Tenggara. Apakah kita bangga dengan prestasi kejahatan kita? Dan dengar baik-baik, khusus bagi para orang tua, guru, hamba Tuhan. Kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman. Dan dengar baik, kita sedang menghadapi satu generasi yang sangat sulit diselamatkan. Sangat sulit diselamatkan. Kita sedang menghadapi satu generasi yang sangat sulit untuk diajak beribadah. Yang sangat sulit untuk hidup benar. Itulah generasi milenial hari ini. Dan kita sedang menghadapi yang namanya ancaman kehilangan generasi
Karena moral generasi kita, karakter generasi kita sedang dihancurkan oleh berbagai hal. Perlu kita ketahui bahwa iblis tidak merusak gedung gereja. Iblis tidak pernah tertarik merusak gedung gereja secara fisik. Iblis tidak pernah tertarik merusak rumah-rumah. Iblis tidak pernah tertarik merusak kendaraan. Tetapi iblis sangat tertarik untuk merusak karakter manusia. Dari zaman Adam sampai hari ini, iblis tidak pernah berhenti untuk merusak karakter manusia. Karakter manusia menjadi sasaran tembak iblis dari zaman ke zaman. Tidak bisa disangkal. Saya dan saudara, anak-anak kita, cucu kita selalu menjadi sasaran tembak iblis dari zaman ke zaman. Karena iblis tahu, kalau karakter dihancurkan, maka seluruh manusia akan meluncur kepada kebinasaan. Generasi masa kini adalah sasaran empuk iblis. Mereka menjadi mangsa, menjadi korban-korban iblis hari ini. Ada banyak anak yang dimakan iblis dalam rumah mereka, di hadapan mata orang tua, tapi orang tua tidak sadar. Setiap anak harus dijaga, dipelihara, diproteksi dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang tua. Jangan pikir anak Anda di rumah, anak Anda aman. Rumah yang hari ini kita tinggali bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau dulu anak akan dirusak ketika berada di luar rumah. Tapi hari ini anak akan mengalami kerusakan ketika berada dalam rumah. Bagaimana cara merusaknya? Macam-macam. Bisa saja teladan buruk orang tua merusak anak-anak di rumah. Yang kedua, hari ini anak-anak terikat dengan media, terikat dengan gadget, terikat dengan handphone, berbagai macam konten-konten buruk telah diinstal, telah berada di handphone anak-anak kita. Pagi-pagi anak kita sudah nonton segala macam hal buruk. Tinggal pilih, mau Korea, mau Indonesia punya, mau Barat punya, terserah, mau India, semua tinggal pilih. Sangat mudah bagi anak-anak untuk mendapatkan konten-konten buruk. Itulah yang saya sampaikan tadi. Anak-anak di rumah, walaupun dalam rumah, mereka sedang dirusak oleh media hari-hari ini. Minggu lalu saya sampaikan, renungkan, pikirkan, dan tanyakan pada diri. Apakah kita lebih banyak mendidik anak-anak kita atau media yang lebih banyak mendidik anak-anak kita? Mari kita pikirkan, renungkan baik-baik. Jangan sampai kita tidak bertemu anak-anak kita di sorga nanti. Atau cucu kita. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan generasi ini. Selain satu, harus dimuridkan generasi hari ini. Kalau generasi tidak dimuridkan, maka habis generasi kita Bapak Ibu. Pasti habis, pasti habis. Kita harus muridkan generasi kita. Harus. Orang tua tidak boleh hanya kerja keras mencari uang. Tapi orang tua harus lebih keras, lebih kerja keras mendidik anak-anak. Amin. Orang tua harus lebih kerja keras memuridkan anak-anak. Lebih baik Anda kehilangan uang daripada Anda kehilangan anakmu selama-lamanya. Catat itu. Sekali lagi, lebih baik kita kehilangan uang daripada kita kehilangan anak-anak kita selama-lamanya. Uang bisa dicari ketika hilang, tapi anak kalau terhilang selama-lamanya tidak bisa dicari. Solusi menyelamatkan generasi adalah dengan memuridkan mereka. Setiap hari, kami Sekolah Kristen Generasi Unggul memiliki program untuk bagaimana menyelamatkan generasi kita. Yaitu ibadah pemuridan keluarga, IPK. Kalau tidak, maka anak-anak kita tidak bisa diselamatkan. Ada lagu dari Bapak Pendeta Eros Sabdono. Lagunya berjudul Bapa Tolong Aku. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Sebelum kita menolong orang-orang di sekitar rumah kita, tolonglah anak-anak kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Tolonglah anak-anak kita. Tolong Bapak Ibu. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini. Bapa
tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku. Harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang, ya Bapa, akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka, ya Bapa. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Katakan, banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa, ya Bapa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang sekarang sedang mengantri gerombolan meluncur ke neraka. Pastikan di dalam gerombolan antrian itu tidak ada anak-anak kita di dalamnya. Pastikan dalam antrian banyak jiwa yang terhilang sedang mengantri meluncur ke neraka. Pastikan tidak ada anak-anak kita di dalamnya. Sebelum kita menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain, selamatkanlah anak-anak kita, selamatkanlah cucu-cucu kita, selamatkanlah saudara kita, selamatkan siswa-siswa kita, selamatkan keluarga kita. Minta Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan. Dimulai dari keluarga. Pastikan para orang tua menjadi pribadi yang pantas mewakili Kristus dalam keluarga. Pastikan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan layak untuk menghadirkan Tuhan dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita. Pastikan anak-anak kita melihat Kristus yang hidup, yang penuh kasih melalui hidup saya dan saudara, baik di rumah maupun dalam pekerjaan. Kita berdoa biar Tuhan mengutus kita untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan hadirnya Tuhan melalui hidup kita. Biar kita menjadi pribadi yang mempermudah orang lain, mempermudah anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Biar kita menjadi pribadi yang membuat orang terinspirasi untuk mencari Tuhan. Biar kita menjadi pribadi yang membuat orang mudah, senang, suka untuk datang mencari Tuhan. Bukan sebaliknya.
Biar kita menjadi orang tua, para ayah, para ibu, para papa, para mama, para hamba Tuhan, para mentor, para guru yang mempermudah orang untuk datang berjumpa dengan Tuhan, yang membuat orang termotivasi, yang membuat orang terinspirasi untuk menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan bagi hidup mereka. Setiap orang tua, guru dan hamba Tuhan harus bekerja lebih keras, merampas generasi ini dari tangan iblis. Harus lebih keras dari hari yang lalu, harus lebih keras dari minggu yang lalu, harus lebih keras memuridkan generasi dari tahun-tahun yang lalu. Karena dengar baik-baik, kalau kita kehilangan harta benda, tidak setragis kehilangan anak-anak kita selama-lamanya. Amin. Banyak orang tua rela kehilangan anak demi mendapatkan harta. Banyak orang tua menangis terseduh-seduh ketika handphonenya hilang, ketika tas kesukaannya hilang, ketika uangnya hilang. Dia menangis terseduh-seduh. Tapi ketika anaknya terhilang dalam rumah, kerusakan moral terjadi bagi anak-anaknya. Anak-anaknya makin hari tidak suka beribadah. Kok tidak bersedih? Kok tidak berduka? Kenapa? Kalau benda-benda itu hilang, benda-benda barang-barang yang kita suka hilang, kok kitanya berduka, kita bersedih. Kalau anak-anak kita yang tiap hari tidak suka beribadah, anak-anak kita tiap hari tidak suka mencari Tuhan, kita gak sedih, aneh. Ada yang aneh pasti. Sadari mulai hari ini. Kita harus lebih keras mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak keras mendidik anak-anak kita, maka media, maka iblis akan lebih keras mendidik mereka. Kalau kita tidak menyelamatkan anak-anak kita, iblis akan merampas anak-anak kita. Ada tanggung jawab mulia yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Setiap orang tua harus melakukan tanggung jawab mulia, yaitu mendidik dan memuridkan setiap anak menjadi murid Kristus. Pencapaian prestasi terbaik bagi para orang tua ketika saya dan saudara sebagai orang tua berhasil mendidik, memuridkan setiap anak menjadi murid-muridnya Kristus. Karena dengan demikian, itulah solusi menyelamatkan mereka. Karena dengan demikian, kita sedang memastikan bahwa kita membawa mereka ke surga. Dengan demikian, dengan kita memuridkan anak setiap hari walaupun capek, capek hati, capek tenaga. Tapi dengar baik-baik, dengan cara demikian memuridkan anak kita setiap hari, kita sedang menyiapkan jalan anak-anak kita menuju surga yang kekal. Amin. Kita lanjutkan minggu ke depan ya. Banyak jiwa yang terhilang. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, ya Bapa. Selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi dan tegaskan kepada kita agar kita tidak menyesal pada waktunya. Lebih baik kita kehilangan uang daripada kita kehilangan anak-anak kita selama-lamanya. Lebih baik kita kehilangan harta benda daripada kita kehilangan anak-anak kita selamanya. Lebih baik kita kehilangan barang-barang yang kita sukai daripada kita kehilangan anak-anak kita selamanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya mereka tidak terhilang selama-lamanya dari kita? Supaya anak-anak kita tidak terpisah selama-lamanya dari kita. Satu, muridkan mereka setiap hari. Bawa mereka kepada Tuhan. Pastikan hidup kita menjadi pribadi yang mempermudah anak untuk mengenal Tuhan. Pastikan hidup kita menjadi pribadi
yang membuat anak terinspirasi, tergila-gila untuk mencari Tuhan. Pastikan lewat hidup kita, anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan. Lakukan pemuridan setiap hari, karena itulah tanggung jawab yang mulia. Itulah pekerjaan yang paling mulia dari orang tua. Muridkan setiap anak, agar setiap anak-anak kita berjumpa dan hidup bersama kita di sorga yang kekal selama-lamanya. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa, ampuni kalau kami belum sempurna. Tuhan, utuslah aku, utus kami Bapa, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Angkat tanganmu dua-dua dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu, dan anak cucumu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.